Ternyata nama koalisinya bukan hanya Koalisi Perubahan, lebih lengkapnya Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Wah, menarik ini, menarik sekali. Nah, apa dalam perjalanan 5 bulan ini terlihat yang dilakukan oleh Pak Anies itu malah membuat kondisi masyarakat terbelah. Makanya kata persatuan dimasukkan dalam nama koalisi gitu loh. Nah, perjalanan kampanye di berbagai wilayah saja banyak penolakan. Lah memang mayoritas bentuknya spanduk, itu bukan berarti yang membuat spanduk itu takut, melainkan memberi peringatan pada masyarakat luas. Hati-hati mendukung orang yang berpotensi memecah belah. Ya, seperti pesannya seperti itu. Halo, salam ngompol. Sehat semua? Ya, semoga sehat semua. Kita tetap di Ngopini Politik. Nah, kira-kira pada Pilpres 2024 mendatang, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan kelihatannya akan sulit memenangkan kontestasi. Nah, bagaimana bisa menang? 5 bulan setelah dideklarasikan oleh Nasdem, Mas Anies ini tidak tuntas juga menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Loh, lah ini tugas yang diamandatkan padahal bersifat personal loh. Kan sebenarnya mikir dewe kok gampang loh. Lebih kepada diri sendiri. Namun ya tak kunjung selesai. Nah, berarti kita masyarakat makin tahu. Kalau mantan gubernur DKI tersebut memang tidak bisa opo-opo, ora iso opo-opo menurut Begawan. Nah, justru seiring berjalannya waktu, parpol yang tergabung dalam Koalisi Perubahan harus menyesuaikan keadaan atas ketidakberhasilan Mas Anies ini menuntaskan tugas yang diberikannya. Nah, kita masih ingat loh. Kita masih ingat sejak dideklarasikan pada bulan Oktober tahun lalu itu, perintah Nasdem jelas tentang nama bakal cawapres silahkan memilih sendiri. Lah jane penak toh. Garek milih ndi itu pertimbangannya apa kan jane penak. Nah, hingga masuk bulan Ramadan ini, lah jangankan nama, apa meneh jeneng, daftar kandidat saja tidak pernah disebut toh. Lah terus piye ini masyarakat nunggu-nunggu apa kaya dolanan wae. Nah, malah sekarang tugas memverifikasi nama bakal cawapres diserahkan pada tim 8. Malah piye lanjut selama 150 hari kemarin tuh Mas Anies tuh ngapain aja gitu loh. Mau dolan dok lah, bisa dicek ini. Selain menyebut indikator bakal cawapres, praktis tidak ada nama yang pernah disebut oleh Mas Anies. Nah, kalau anggota koalisi ya wajar mereka menyebut nama. Ya, karena biar nampak itu loh. Karena mereka pengen kader mereka jadi bakal cawapresnya. Lah harapan PKS dan Demokrat lenyap begitu saja. Nah, soalnya Pak Baik, Mas Aher dan Mas Ahaye ora digubres, ora digagas sama Pak Anies ini. Nah, yang kasihan itu Mas Ahaye itu kalau menurut Begawan loh. Ya selama 5 bulan mungkin bertemu Pak Anies itu sudah 4-5 kali lah. Mah intens sekali itu. Lah, apa njuk peluangnya lebih kuat? Ya enggak sama sekali itu. Kata ya ora digagas itu. Nah, makanya kalau diserahkan ke tim 8, berarti prediksi Om Begawan ini benar nih. Deklarasi Koalisi Perubahan dan nama bakal cawapres tidak bisa diumumkan sebelum Lebaran. Benar juga ramalan saya. Nah, jika pada tugas dan tanggung jawab pribadi saja orang mampu menyelesaikan, ya kita tidak bisa membayangkan beban atau tugas dia jika nanti terpilih jadi presiden, nek terpilih gitu loh. Bisa dipastikan ya, wah mutan-mutan negara ini. Bisa seperti itu. Kayak tugas cilik era iso. Nah, dan terbentuknya tim 8 menandakan PR Pak Anies menjadi bertambah. Tambah loh lagi. Piagam kesepahaman memang sudah disepakati. Memang. Namun kapan deklarasi koalisi itu juga belum jelas. Ora jelas.
Dan orang tahu jelas memang yang lumayan bisa dinilai ada kemajuan itu ya mereka sudah punya sekretariat bersama, sekber, tiru-tiru koalisi yang lain itu. Yang paling tidak sudah seperti koalisi kebangkitan Indonesia Raya yang sudah punya sekber itu. Wah itu ya bukan sebuah kemajuan yang signifikan kalau itu. Yang membuat terkejut Om Begawan ini, ternyata nama koalisinya bukan hanya koalisi perubahan. Lebih lengkapnya koalisi perubahan untuk persatuan. Wah, menarik ini. Menarik sekali ini. Nah, apa dalam perjalanan 5 bulan ini terlihat yang dilakukan oleh Pak Anies itu malah membuat kondisi masyarakat terbelah. Makanya kata persatuan dimasukkan dalam nama koalisi itu loh. Apa memangnya sudah terbelah-belah masyarakat ini? Nah, sebenarnya mau ditambahkan persatuan atau tidak ya, orang ngaruh sebenarnya. Mau dikasih persatuan, orang pengaruh. Karena memang Pak Anies ini dalam rekam jejaknya sering membuat perpecahan. Ini menurut Om Begawan loh. Dilihat rekam jejak dari DKI Jakarta itu seperti lah. Silakan diruntut. Sewaktu menjabat rektor Universitas Paramadina, kan disebut ada efek yang muncul. Ya cek saja di Google. Sudah banyak yang menulis ya. Juga sesaat dicopot dari Mendikbud. Pekerjaan apa yang tidak sesuai ekspektasinya yang diberikan pada presiden. Kemudian waktu Pilkada DKI tahun 2017, narasi yang membuat perpecahan tersebar seantero negeri ini. Termasuk stigma politik identitas melekat dalam dirinya sampai sekarang itu. Meskipun dibantah, Kasep itu loh, Kasep melekat. Makanya nama koalisi perubahan saja tidak cukup. Harus ditambahkan untuk persatuan. Nah, supaya image-nya itu kalau Pak Anies itu membawa perpecahan terbantahkan. Nah, siapa yang mempercayai seperti itu? Orang enak mau percaya itu lah. Nah, perjalanan kampanye di berbagai wilayah saja banyak penolakan. Lah memang mayoritas bentuknya spanduk. Itu bukan berarti yang membuat spanduk itu takut. Melainkan memberi peringatan pada masyarakat luas. Hati-hati mendukung orang yang berpotensi memecah belah. Ya, seperti pesannya seperti itu. Nah, mereka malah sesumbar. Akan ada satu partai lagi yang akan merapat. Partai Umat ini. Nah, kita tidak yakin informasi itu valid. Bisa jadi klaim aja itu. Kalau ataupun valid, paling-paling yang bergabung itu parpol baru. Ya, seperti Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, atau Partai Umat tadi yang saya sebut. Nah, bukan partai yang sudah mapan, punya kursi di DPR. Nah, mengapa kita simpulkan begitu? Ya wajar saja. Parpol lain tidak mau bergabung. Sudah tahu, sudah paham itu. Sebab kandidat yang maju bukan kader partai. Ya ora gelem itu. Artinya partai politik lain menilai jika bergabungnya partai politik membentuk koalisi tidak mengusung salah satu kader anggota koalisi. Buat apa mereka memperebutkan kursi capres dan cawapres ya? Ya ora enek gunane itu loh. Nyambut gawe ora enek apa-apane lah. Kata Pak Sohibul Imam, parpol yang menyatakan ingin bergabung menginginkan kursi bakal cawapres. Nah, ya tentu keinginan itu wajar. Dia punya kader. Tapi apakah benar ada parpol yang siap kadernya jadi wakilnya Pak Anies? Ya mungkin kalau dihitung secara matematika ya cuma PKB, selain PKB tidak ada. Maaf loh ini untuk Om Begawan inilah. Nah tidak mungkin Gerindra menyodorkan Pak Prabowo jadi bakal cawapresnya Pak Anies. Demikian pula Golkar. Ya dipastikan mustahil lah itu loh. Menjadikan Pak Erlangga di posisi kedua. Oh partainya gede nih raumumok. Ya, sebab suara Gerindra dan Golkar di atas Nasdem jauh itu loh. Dan jika benar PKB yang bersedia, pasti dalam perjalanan akan timbul banyak masalah ini. Sejak secara ideologis PKB dan PKS tidak ketemu loh. Oh, ramet gitu loh. Nah, ini menandakan apa yang disampaikan Pak Sohibul Iman hanya gertakan politik saja. Nah, target menemukan dan mengumumkan siapa bakal cawapres Pak Anies tidak disampaikan. Wah, mbah karepe apa ndak tahu saya. Dalam kalkulasi politik,
Pengumuman bakal cawapres bisa diprediksi setelah PDIP mengumumkan siapa bakal capres dan cawapres mereka. Wah, harus ditunggu koalisi-koalisi yang lain itu. Itu pun seandainya dalam perjalanan koalisi perubahan untuk persatuan tidak ada konflik. Nek do padu dhewe-dhewe sembuh, sok bubar dhewe itu. Hingga perkembangan terakhir kita nggak tahu seperti apa. Demokrat juga masih ngotot menempatkan Mas AHY sebagai bakal cawapres. Pokoknya kudu wakil presiden. Kadang-kadang saya itu kalau baca denger tuh ketawa sendiri. Nah, sebenarnya nama Mas AHY bisa diterima oleh semua anggota koalisi. Hanya saja mereka yakin pasangan Anies AHY bakal sulit menang. Apalagi nanti melawan Pak Ganjar atau Pak Prabowo geletak itu. Termasuk penilaian dari mantan Wapres Yusuf Kala. Faktor utama yang dikendaki nama bakal cawapres menurut mantan wakil presiden ke-10 dan 12 ini harus memiliki faktor pendulang suara. Harus punya pengikut yang banyak. Secara kalkulasi yang mungkin menambah suara ya tentu Bukoviva. Gubernur Jawa Timur itu loh. Hanya ketika dikonfirmasi nama itu, Yusuf Kala menjawab, belum. Saya tidak yakin Bukoviva ya mau. Nah, kandidat yang paling tepat mendampingi Pak Anies memang harus dari kalangan Nahdliyin. Nah, jadi berpotensi mendulang suara. Ini yang paling tepat ya seperti itu. Idealnya itu. Tapi siapa Nahdliyin yang siap dipasangkan dengan Pak Anies? Ya hampir tidak ada nama yang siap, yang bersedia renek itu loh. Kendala rekam jejak Pak Anies dengan NU selama ini justru menghambat kesediaan warga NU yang mau digandeng. Ya jangan dikira mendorong dan mengusung Pak Anies itu mudah. Ya bakal banyak faktor yang menghambat menuju kontestasi 2024 mendatang. Jika menata ke dalam saja, 5 bulan pekerjaan yang dibebankan tidak selesai dengan baik dan harus dibantu tim 8 barang, maka dengan adanya tambahan 8 orang ini justru membuat konflik-konflik baru bermunculan dan makin menyulitkan langkah-langkah Pak Anies dan dada saja itu koalisi perubahan untuk persatuan. Ya demikian saja. Ini ulasan Om Begawan dalam ngompol saat ini. Sampai jumpa pada ngompol-ngompol yang akan datang. Salam Begawan.